ini kan? Mau ngapain lagi dia nelpon aku? Mau sampai kapan kamu ngusik kehidupan aku? Sampai kita balikan dan hidup serumah lagi. Gak ada laki-laki yang pantas buat kamu selain aku, Russell. Apa kamu tega lihat dia tumbuh tanpa seorang ayah? Kamu itu emang gak tahu diri. Setelah apa yang kamu lakukan sama kita berdua, kamu ini emang gak pantas disebut seorang ayah. Gimana, Bos? Apa perlu kita pergi ke wilayah timur buat jemput cewek itu? Kalian gak perlu ikut campur urusan ini. Biar gua sendiri yang jemput dia. Baik, Bos. Emang penting banget ya, Mei, buat kamu soal hubungan kakak sama Nara. Jawab aja, Kak. Iya, emang kenapa kalau kakak suka sama dia? Kamu cemburu? Aku bohong soal mau nikah tadi. Mau nikah sama siapa? Pacar aja aku nggak punya. Nanti gua kesini lagi. Makasih ya, udah dijelasin dan udah berusaha jagain Anton. Iya, Kak, sama-sama. Ya ampun, udah jam berapa ini? Kenapa dia belum pulang juga? Maafin Kakak Nara. Bi, kok Nara belum pulang ya? Udah tengah malam gini. Iya ya, nggak biasanya dia main sampai tengah malam gini belum pulang. Iya makanya, biasanya dia nggak lebih dari jam 10 udah pulang. Dia masih marah mungkin sama kamu. Gimana dong Bi? Aku takut dia kenapa-napa. Udah kamu coba telepon. Udah tapi nggak diangkat terus. Itu anak emang nyebelin. Kalau ditelepon, jarang diangkat. Ya udah mungkin dia lagi di rumah temennya kali ketiduran. Tapi Bi, ya udah deh, aku cari dia keluar. Gina, mau nyari kemana? Kamu aja nggak tahu dia di mana. Lagian ini udah tengah malam. Kamu cewek, lebih bahaya lagi kalau kamu keluar sendirian. Terus gimana kalau dia beneran nggak pulang? Udah nggak apa-apa, Gin. Dia nggak bakal. Kenapa-napa kok. Percaya sama Bibi. Udah kamu tidur aja. Jangan mikir yang aneh-aneh. Tapi aku nggak bisa tidur, Bi. Kalau Nara belum pulang, terus kamu mau apa? aku mau dia pulang. Kan? Padahal kamu sendiri yang bikin Nara kayak gitu. Tapi kamu sendiri yang panik. Sebenarnya bukan cuma Nara yang nggak mau pisah sama kamu. Tapi kamu juga sama kan, Gina? Bisa-bisanya gua ketiduran di rumah sakit sampai subuh gini. Jangan sampai Kak Gina udah bangun. Lu udah bangun? Soal yang semalam. Kak, sekarang gua sadar yang lu bilang itu bener. Kalau gua gak bakal selamanya tinggal sama kakak. Dan sekarang gue terima apapun keputusan lu. Walaupun gue harus tinggal sendiri di sini, gue gak akan pergi sebelum lulus sekolah. Kak Gina sendiri kan yang bilang, kalau ada yang baik itu, ada yang nurut sama kakaknya. Dan kakak yang baik itu, kakak yang gak akan ingkar janji sama adeknya. Kakak cuma khawatir sama lu, Nara. Kenapa baru pulang jam segini? Terakhir aku meluk dia, waktu dia masih kecil, sebelum dia pergi ke sana. Dan hampir 3 tahun kita gak bertemu. Sekarang dia udah ada di sini lagi, di depan aku. Dia udah besar dan setinggi ini sekarang. Terlepas apapun yang udah kamu lakukan di sana, seburuk apapun itu, kamu tetap adik aku. Iya, aku kakak kamu, Nara. Jadi kakak mohon jangan pergi lagi. Udah mageran, pelit lagi anjir. Apa lu bilang? Makin gede makin ngelunjak lu, Nara. Pokoknya kalau jam 10 lu belum pulang, gue kunci pintu lu tidur di luar. Berisik lu. Kita nggak berantem kok, Dek. Iya, siapa yang berantem coba? Udah, lu mandi sana. Bentar lagi berangkat sekolah, Nara. Lu udah tidur kan? Kalau belum, tidur aja, nggak usah sekolah hari ini. Nanti kakak bikinin surat izinnya. Terus untuk apa selama ini kita susah payah bangun kembali 13 Rules sampai di titik ini? Kalau akhirnya bakal bubar begini. Anton, gak ada yang mutusin bubar. Cuma gue yang mau keluar dari TR. Semua keputusan ada di pemimpin, bukan gue. Cuman karena mereka bikin aliansi, lu harus keluar. Kita nggak selemah itu, Nar, terutama lu.
Lu tahu kenapa gue masih di sini sementara teman-teman gue banyak yang keluar dan gabung kelompok lain? Karena gue percaya sama lu. Lawan kita itu sekarang bukan cuma mereka, tapi semakin banyak mafia berbahaya di wilayah barat. Kalau lu mau mati, silahkan lawan mereka. Kalau gitu, nggak ada alasan juga buat gue tetap di sini. Bukan cuman gue, tapi yang lain juga. Dengan begitu nggak lama lagi, 13 Rules akan bubar. Keputusan gue buat keluar juga bukan karena hal itu. Tapi orang tua gue, mereka minta gue buat balik lagi ke sana. Dan sekolah di wilayah timur. Ini kesempatan gue buat hidup sama keluarga gue. Jadi soal keluarga ya? Sorry kalau gitu. Gue nggak tahu kalau ini menyangkut orang tua Lunar. Tapi kenyataannya, sampai sekarang orang tua yang gue maksud itu nggak pernah benar-benar ada di sini. Jir, Nara udah parkir aja, Cok. Kaget gua, Bjir. Gak usah teriak juga, bego. Lu pikir ini hutan? Iya juga ya, akhir-akhir ini dia sering berangkat pagi terus. Iya kan? Biasanya kita udah selesai pelajaran pertama. Dia baru nyampe di parkiran. Ya bagus lah. Berarti dia udah sadar dan dia nggak mau sampai dikeluarin dari sekolah kalau telat terus. Tapi gua nggak yakin kalau karena hal itu, seperti ada yang meragukan. Terus apa? Cewek? Nah, iya. Masuk akal. Berarti yang dia deketin itu cewek yang biasanya berangkat pagi juga. Kalau benar begitu, siapa lagi kalau bukan Ica? Lah, kok Ica? Jir, cemburu kah? Kalau Ica kan cuma milik Romli seorang. Tapi kalau beneran gimana, Rom? Nanti ganti judul. Judul apaan? Ketika gebetanku direbut teman sebangkuku. Siswi pintar ini naksir sama murid ganteng. Lu ngeledek gue, Sal? Iya. Gue rasa enggan kejang-kejang lu, Sal. Bejir, Uzumaki Romli. Asal kalian tahu ya, si cantik itu bukan milik si tampan ataupun pemberani, tapi milik si rajin, menabung, pekerja keras, yang penting setia dan sigma. Anjay, impresif. Jadi gimana, Pak? Soal rekaman yang lagi rame di grup itu. Nggak salah lagi, Pak. Itu Nara. Dari rekamannya terlihat kalau Nara yang nyerang mereka. Sebentar, Pak. Saya mau lihat videonya lagi buat mastiin. Jadi gitu ya, saya kira dia udah berubah, nggak bakal bikin masalah lagi. Ternyata saya salah. Sama, Pak. Padahal bulan ini dia udah mulai disiplin, nilai dia juga udah mulai ada peningkatan. Tapi ya gimana lagi, Pak? Dia kan emang alumni Sekolah Barat Laut. Mungkin itu sebabnya dia masih punya jiwa berandalan. Sangat disayangkan. Dengan begini, hari ini mereka akan jadi bahan perbincangan di ruang guru, karena videonya udah tersebar di grup. Dan menurut aturannya, karena sekarang Nara udah kena SP2, dengan apa yang udah dia lakukan di video itu, harusnya dia bakal kena SP3. Kemungkinan terburuknya dia bakal dikeluarkan dari sekolah ini. Iya, Pak. Tapi kayaknya belum bisa diputuskan, karena kita nggak tahu siapa yang mulai duluan. Walaupun di videonya jelas kalau Nara yang nyerang mereka, tapi bisa juga itu udah direncanakan sama mereka semua, mengingat dua orang lainnya juga, sama seperti Nara, yaitu alumni wilayah Barat Laut. Dan ya, mereka juga dulunya berandalan di sekolahnya masing-masing. Yang dua orang itu bukan alumni sih, lebih tepatnya murid pindahan di sana. Hari ini juga ada ulangan di kelas mereka. Jadi kemungkinan mereka nggak bakal dipanggil ke ruang BK hari ini. Paling cepat harusnya besok mereka dipanggil. Oh iya, Pak, apa 3 orang lainnya juga sebelumnya udah kena SP? Enggak, Pak, seingat saya cuma Nara aja yang udah kena SP2. Itu juga bukan karena berantem, tapi karena dia sering bolos dan telat masuk kan. Jadi gitu ya, sangat disayangkan. Dengan perilaku dia yang sekarang udah mulai disiplin harus ada kejadian seperti ini. Saya berharap videonya nggak sampai kesebar ke satu sekolah ini. Cukup para guru aja yang tahu, tapi anehnya nggak ada yang tahu, Pak, siapa sebenarnya yang videoin mereka dan nyebar video itu. Kalau semuanya terbukti bersalah, berarti yang 3 orang itu akan di SP1 tanpa dipanggil orang tua. Sementara Nara di SP3 sekaligus dipanggil orang tuanya lagi. Kayaknya bukan orang tuanya yang kesini, Pak. Saya sendiri dari awal dia masuk sekolah, belum pernah lihat orang tuanya ke sekolah. Kakak perempuannya terus yang datang ke sini, waktu dia di SP2 juga kakaknya yang ke sini. Iya juga ya, Pak, tapi keluarganya utuh kan? Iya, Pak. Keluarganya masih utuh. Mungkin orang tua mereka sibuk kerja kali. Kakaknya juga sempat ngobrol sama saya waktu itu. Dia bilang udah dari SD yang urusin. Semua keperluan sekolah Nara itu emang kakaknya. Ya udah kalau gitu, Pak. Bentar lagi masuk jam pelajaran. Saya keluar duluan ya. Mau ke kelas, Pak?
Enggak pak, ke kantin dulu lah. Lapar saya.